Pernahkah teman-teman melihat teman atau sekitar teman-teman bahwa ada yang pernah digigit oleh hewan penyebab rabies? Bagaimana suatu saat, misalkan teman-teman melihat ada orang atau tetangga di sekitar teman-teman digigit oleh hewan yang dicurigai rabies? Apa tindakan pertama, penanganan pertama yang teman-teman lakukan? Apakah langsung dibawa ke rumah sakit, atau dibersihkan dulu, atau langsung diberikan antiseptik atau ditutup? Nah, untuk sekarang video kali ini saya akan membahas penanganan pertama yang harus kita lakukan sebelum dibawa ke Vaskes atau fasilitas kesehatan atau ke UGD, rumah sakit, sebelum diberikan vaksinasi. Untuk itu, pada video kali ini saya akan berbagi cara tindakan pertama pada waktu di rumah atau masih saat kejadian apabila ada teman-teman atau saudara yang terkena gigitan anjing rabies. Untuk itu, tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga video ini bermanfaat. Penyakit rabies atau sering disebut sebagai penyakit anjing gila merupakan suatu penyakit menular akut yang ditularkan oleh virus rabies, di mana virus rabies ini menyerang sistem saraf pusat. Virus rabies ini biasanya ditularkan melalui gigitan atau luka oleh hewan penyebab rabies. Hewan penyebab rabies itu bisa berupa kucing, bisa berupa anjing, bisa berupa monyet, bisa berupa juga kelelawar. Penyakit rabies ini ditularkan melalui air liurnya. Sampai sekarang, penyakit rabies ini belum ditemukan obatnya. Akan tetapi, pencegahan merupakan penanganan yang tepat agar terhindar dari penyakit rabies ini. Pencegahannya bisa berupa penanganan pertama saat terkena gigitan. Apa yang kita harus lakukan, baik itu mencuci, kemudian memberikan antiseptik, kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan atau ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksinasi. Penularan dari penyakit rabies ini umumnya gigitan, tapi selain gigitan juga bisa. Pertama bisa karena goresan, bisa karena jilatan, ataupun bisa karena cekeran. Nah, goresan sama jilatan ini terjadi pada area tubuh yang terdapat luka terbuka. Kemudian, saat seseorang itu terkena gigitan oleh hewan penyebab rabies, umumnya akan memunculkan gejala secara teori itu kurang lebih 2 minggu sampai 8 minggu. Nah, gejala dari penyakit rabies ini bermacam-macam sesuai dengan fase dari penyakit itu. Secara umum, gejala dari penyakit rabies itu ada demam, kemudian badannya lemas, kemudian sakit kepala, kemudian pada daerah yang digigit biasanya ada kesemutan dan juga terasa nyeri. Kemudian ada keluhan, pasiennya bisa agresif, kemudian pasiennya gelisah dan bisa berhalusinasi. Selain itu juga pada penderita yang sudah terkena rabies bisa juga keluhan lainnya yaitu hidrofobi. Hidrofobi itu dia takut terhadap air. Kemudian fotofobi, dia takut terhadap cahaya. Kemudian ada juga aerofobi, di mana dia takut terhadap udara. Nah, untuk mencegah terjadinya penyakit rabies ini, sangat penting kita melakukan tindakan awal saat terkena gigitan oleh hewan yang kita curigai terjangkit virus rabies ini. Penanganan pertama saat teman-teman misalkan melihat seseorang terkena gigitan dari hewan penyebab rabies, yaitu pertama harus lukanya dicuci. Nah,
cuci lukanya ini pada air yang mengalir kurang lebih sekitar 15 menit. Nah, pada saat mencuci luka dengan air yang mengalir harus memakai sabun. Tujuan dari memakai sabun ini agar dapat membunuh dari virus rabies ini. Karena kita tahu bahwa virus rabies ini dia terdapat suatu penyelubung atau selimut yang berbahan lemak. Nah, apabila dipakai sabun ini maka dia dapat menghancurkan atau melarutkan dari virus dari rabies ini. Nah, cuci lukanya ini menggunakan sabun di area luka gigitan. Tujuannya untuk membasmi virus-virus yang terdapat di daerah luka tersebut. Kemudian setelah cuci luka, yang kedua yaitu pemberian antiseptik. Nah, pemberian antiseptik ini juga tujuannya untuk membunuh virus rabies pada area gigitan. Antiseptik yang dipakai bisa pakai povidone iodin, bisa juga pakai alkohol 70% ataupun antiseptik yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu selanjutnya teman-teman atau saudara atau tetangga segera dibawa ke fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas ataupun rumah sakit untuk mendapatkan vaksinasi. Nah, pemberian vaksinasi dari anti rabies ini tergantung dari pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter, baik dari segi lukanya apakah termasuk luka yang mempunyai faktor risiko tinggi ataupun faktor risiko rendah. Misalkan kalau mempunyai faktor risiko tinggi seperti area gigitan di daerah mukosa, kemudian di jari-jari tangan ataupun di daerah leher sampai kepala sampai ke muka, atau lukanya banyak dan juga lukanya dalam dan lebar, perlu dipertimbangkan untuk pemberian vaksinasi anti rabies ini. Dan juga apabila misalkan hewan penyebab rabiesnya tidak dapat diobservasi ataupun mati atau dibunuh, perlu dipertimbangkan pemberian vaksinasi anti rabies ini. Tapi kalau misalkan luka dari gigitan ini termasuk faktor luka dari risiko rendah, misalkan seperti terkena di badan, goresan atau pada di kaki, itu dan dan hewan penyebab rabiesnya masih bisa diobservasi, dipertimbangkan bisa tidak diberikan vaksin anti rabies ini. Selain itu juga diperhatikan riwayat apakah pasien pernah diberikan vaksin anti rabies ini. Misalkan sudah pernah dapat vaksin anti rabies kurang dari 3 bulan yang lalu, udah pernah dapat, berarti tidak perlu diberikan vaksin anti rabies lagi. Tapi kalau misalkan lebih dari 3 bulan atau sampai 1 tahun, misalkan bisa diberikan timbangan 1 dosis untuk vaksin rabies ini. Kalau misalkan sudah lebih dari 1 tahun dia vaksinasi, dianggap kasus baru. Nah, pemberian vaksinasi anti rabies ini biasanya diberikan sebanyak 3 kali, di mana hari pertama itu di 2 dosis lengan kanan lengan kiri, kemudian pada hari ke-7 1 dosis dan hari ke-21 1 dosis lagi. Nah, sekian penjelasan tentang penanganan pertama dan seputaran penyakit anjing gila atau rabies ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa digunakan, diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari, agar nantinya suatu ketika kalau teman-teman ada melihat atau orang yang terkena gigitan, teman-teman bisa membantunya dan mencegahnya agar terhindar dari penyakit rabies ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika suka silakan like dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Dadah.